Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, masih bersama saya Sofi Syarif. Pak Mirzam, sudahkah kembali terhubung kita? Selamat sore Mbak, mohon maaf tadi terputus. Oke, Pak Mirzam, silakan. Tadi Anda sedang menjelaskan mengenai potensi risiko guguran awan panas lanjutan di Semeru. Silakan. Iya, baik. Jadi tadi ditanyakan bahwa apakah kemudian masih berpotensi. Benar demikian. Artinya selama pengisian di Semeru masih tetap terjadi, maka potensi itu terus ada. Seperti disampaikan Bu Dwi Korita tadi, bahwa curah hujan ini akan menuju puncaknya di daerah Lumajang pada bulan Januari. Nah, salah satu proses pemicu untuk guguran awan panas kali ini, begitu ya, itu adalah adanya curah hujan. Meskipun kita bisa pelajari juga ada beberapa penyebab untuk terjadinya guguran lava atau kubah dom itu tidak hanya curah hujan. Bisa karena injeksi magma yang baru, kemudian bisa juga karena ada perubahan tekanan yang cukup signifikan seperti bisul yang dipejet, itu maka itu perubahan tekanan. Nah, yang kemudian terjadi kemarin adalah karena adanya curah hujan yang cukup tinggi. Nah, curah hujan ini bekerja dalam konteks yang bisa dua hal. Yang satu, mengurangi tumpukan abu vulkanik yang ada di puncak Semeru, sehingga kemarin Mbak Sofi kita bisa melihat bahwa letusan itu diawali oleh aliran lahar dulu. Nah, itu sebenarnya adalah proses pencucian. Atau dalam konteks lain, air hujan itu masuk, kemudian terpanaskan, sehingga tekanannya menjadi bertambah. Ketika tekanan sudah tidak cukup lagi, maka awan panas itu kemudian keluar. Nah, jadi potensi itu masih terus ada, gitu ya. Nah, itu yang harus terus diwaspadai, apalagi pada waktu musim hujan akan mencapai puncaknya. Berarti memang manusianya yang harus beradaptasi ya. Tidak bisa mengandalkan bahwa Semeru sudah akan selesai guguran awan panasnya. Tapi Pak Mirzam, yang saya tahu Anda baru saja pulang dari Semeru. Bisakah Anda berbagi kepada kami sebenarnya kondisi di sana seperti apa? Kondisi gunungnya terutama. Iya, baik. Saya sempat memasuki beberapa daerah yang kemarin terdampak meskipun tidak cukup dekat begitu. Tetapi apa yang seperti disampaikan oleh saksi mata, kemudian para penduduk yang sekitar sana bahwa keadaan gelap, kemudian temperatur panas dan lain itu, pada waktu posisi saya sekitar 11,4, yaitu daerah terakhir yang terpapar itu, memang kerusakan akibat awan panas itu terlihat. Misalkan gitu ya, tinggi-tinggi pohon kelapa yang rata-rata itu di atas ketinggian dari rumah itu pun bagian daunnya pun habis semua gitu ya. Kemudian atap-atap rumah yang kita duga memang salah satunya adalah akibat abu yang berat, ambrol, tapi ada juga kaca-kaca yang pada posisi cukup tinggi, itu mengindikasikan hantaman dari gas dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, beberapa lokasi juga dilihat ada indikasi bahwa produk ini panas secara jejaknya begitu ya. Adanya gas-gas yang terperangkap, kemudian perubahan warna dari produknya sendiri yang warna merah, itu adalah bukti-bukti bahwa sesuatu yang panas memang mengalir dan melewati daerah tersebut. Nah, ini kalau saya baca saya kutip dari harian Kompas hari ini, PVMBG juga mencatat bahwa jarak luncuran untuk saat ini sudah berkurang dibandingkan dengan 3 hari sebelumnya yang mencapai 10 km. Saat ini 2,8 sampai dengan 3 km yang melalui alur Besuk Kobokan. Nah, ini apa implikasi dari berkurangnya jarak luncuran ini? Nah, itu sebenarnya yang disampaikan Semeru ke kita. Ketika sebelum terjadi letusan pada tanggal kemarin gitu ya, itu Semeru memberikan tanda, salah satunya adalah aliran lahar yang keluar dulu. Nah, tanpa adanya kegempaan, tapi di dalam lahar itu tanda-tanda yang baru. Bahkan ketika kemudian gunung apinya mau mencari keseimbangan baru pun ada proses. Seperti halnya kita misalkan masuk angin ya, itu sendawanya dari semakin besar dan panjang semakin lama berkurang. Artinya apa? Energinya berkurang, gunung api pun demikian. Nah, itu pengamatan visual yang bisa dirasakan dan dilihat masyarakat di sana. Apakah itu cukup? Itu petanda baik. Kemudian kalau kita lihat data rekaman kegempaan pun demikian. Artinya getaran-getaran semakin berkurang. Nah, itu adalah indikasi baik bahwa Semeru kemudian energinya berkurang dan berangsur kemudian mulai pulih. Tetapi tetap nih ya, kita punya bahaya kolateral, punya bahaya sekunder yang harus tetap diantisipasi. Ini menarik gitu ya. Kadang-kadang gunung apinya sudah berhenti erupsi, tetapi bahaya ikutannya itu masih bisa terjadi bahkan selangnya cukup panjang. Apa saja sih bahaya ikutan yang harus diwaspadai, Pak Mirzam? Ya, jadi ada bahaya yang dikatakan bahaya primer, yaitu bahaya yang terjadi saat gunungnya sedang erupsi. Aliran piroklastik, lava, kemudian gas beracun gitu ya, awan panas. Ada juga bahaya sekunder, bahaya yang terjadi setelah gunung apinya bahkan sudah jauh erupsinya, sudah berakhir.
Mhm. Contohnya misalkan lahar dingin yang kita ikutin, yang kita sering lihat ya di Semeru, di Merapi. Kemudian ada gas. Kita punya Yellowstone di Amerika sana, itu contoh gunung api sudah padam 600 tahun, tetapi gasnya itu masih keluar sedikit-sedikit. Itu sudah 600 tahun padam. Ya, ya. Kemudian lagi ada efek rumah kaca. Jadi material yang dikeluarkan gasnya itu beragam jenisnya. Kalau yang dikeluarkan CO2, maka yang terjadi adalah efek rumah kaca. Tapi kalau kemudian gasnya yang keluar dari SO2, yang terjadi panas itu tidak bisa masuk. Maka bumi temperaturnya akan semakin turun. Oke. Nah, Pak Mirzam, ya, ini ya, mumpung kita ada Bu Dwi Korita, ya. Anda sudah melihat kondisi Semeru. Kita juga tahu bahwa saat ini cuaca memang sedang buruk, bahkan ada kemungkinan akan semakin ekstrim menjelang bulan Januari nanti. Kira-kira bentuk asistensi seperti apa yang bisa diberikan BMKG supaya masyarakat di Lumajang, terutama para sukarelawan, bisa betul-betul terlindungi ketika nanti ada bencana-bencana yang mungkin tidak harus secara langsung berkenaan dengan guguran awan panas, tetapi ada kaitannya dengan cuaca misalnya. Saya pikir ininya adalah bukan hanya ke BMKG gitu ya, tapi termasuk institut pendidikan seperti kami misalkan dari ITB. Jadi Bu Dwi Korita sudah menyampaikan poinnya baik sekali bahwa tadinya yang cuaca itu per bulan menjadi per minggu, menjadi harian itu sudah dikirimkan untuk lembaga-lembaga yang institusi yang memerlukan. Tapi dalam konteks bencana saya berpikir kepada konsep pentahelik, Mbak. Artinya apa? Bahwa informasi itu sampai ke institusi yang membutuhkan, informasi juga sampai ke masyarakat agar mereka tahu dengan cara yang tepat dan orang yang menyampaikan pun pas gitu. Karena kultur Indonesia kan berbeda ya. Ada orang-orang yang tinggal di sekitar gunung api itu satu, misalkan tidak terjangkau jaringan internet. Ketika sudah sampai pun mereka tidak bisa baca. Ketika sudah sampai kemudian pun yang menyampaikan kadang-kadang tidak pas. Mereka mungkin lebih akan mendengarkan kuncen kepala desa atau sesepuh daripada mungkin misalkan saya pengamat gunung api atau Bu Dwi Korita yang dari BMKG. Nah, itu yang kemudian harus menjadi pemikiran ke depan gitu, bahwa early warning system kita harus terus diperbaiki, database ditambah, dengan pengalaman ditambah, tetapi ada hal lain yang kayaknya juga perlu kita pikirkan bagaimana mendeliver ini kemudian sampai kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat gitu ya. Kita harus berpikir tentang kearifan lokal. Saya paling ingat itu kalau di Gunung Merapi dulu kan ada Mbah Marijan dan itu sangat didengarkan oleh masyarakat sekitar begitu. Jadi mungkin harus ada pola-pola komunikasi baru yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Bu Dwi Korita, ini Indonesia secara umum kan memang sedang mengalami La Niña begitu. Tidak spesifik hanya di Lumajang saja, tetapi bagaimana di wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa dengan beberapa macam gunung berapi ini, dalam beberapa pekan ke depan kondisi cuacanya akan seperti apa sih, Bu? Ya, betul. Selama beberapa pekan ke depan dan sekali lagi puncaknya Januari, ini di Jawa terutama curah hujan akan cenderung semakin meningkat. Oke. Oleh karena itu kami waktu kemarin di hari Senin menuju ke pos pengamatan di Semeru, pos pengamatan Gunung Semeru dengan PVMBG berkoordinasi. Tujuan kami ke pos pengamatan dan ke lereng Semeru itu untuk memastikan informasi kami ini sampai enggak, diterima oleh masyarakat tidak. Dan saat itu tergabung dengan jaringan komunitas masyarakat. Jadi informasi ini masuk melalui jaringan komunitas dan akan disebarkan atau telah disebarkan ke desa-desa terdekat. Jadi yang menyebarkan itu bukan kami, kan hanya masuk ke sana, kemudian dari jaringan itu yang disebarluaskan, ada yang melalui HP, ada yang melalui cara-cara lokal yang tepat di sana. Karena apa? Karena kami khawatir Januari itu semakin lebat, gitu loh. Jadi itu kan harus dipastikan bagaimana masyarakat di sana, bahkan Ibu Bupati, Wakil Bupati juga bersama kami. Dan kita temukan ada lokasi pengungsian posko saat itu ternyata di zona yang bahaya dan segera diputuskan untuk dipindahkan. Jadi memang di lapangan ada beberapa hal yang tidak terduga dan itulah sebabnya kami terus berkoordinasi di lapangan. Ada petugas dari BMKG juga yang ikut standby di sana karena sewaktu-waktu apabila ada hal yang di luar dugaan sudah standby, demikian.
Oke, Pak Mizram, satu pertanyaan terakhir. Ini kalau kata Sekretaris Badan Geologi, Pak Ediar Usman, katanya dimensi awan panas sudah semakin kecil, tetapi tetap harus waspada. Apa yang harus kita ketahui dan kita sikapi dengan hati-hati soal ini? Iya, jadi kemudian ketika kita melakukan bagaimana ini ke depan, apakah akan terjadi lagi, pendekatannya dua, Mbak. Seperti tadi disampaikan, ada yang kemudian ada yang secara instrumen mengamati kegempaan, deformasi temperatur, tapi masyarakat pun saya pikir harus belajar dengan cepat dari pengalaman 2021 bahwa tanpa kegempaan yang signifikan, awan panas itu bisa keluar selama Betul. kemudian musim hujan ini masih ini. Nah, saya pikir sekarang sudah punya dua warning lah gitu ya, yang biasanya didahului kegempaan di 2020, tapi di 2021 ini kemudian Semeru mengajarkan sesuatu yang baru bahwa curah hujan yang tinggi, apalagi tadi Bu Dwi Korita menyampaikan di Januari katanya, nah itu harus lebih hati-hati ketika akan memasuki bulan-bulan tersebut. Oke, saya jadi ingat apa yang Anda sampaikan hari Minggu yang lalu, memang kita harus belajar ya. Alam sudah memberikan tanda-tanda untuk kita pelajari, jadi sebisa mungkin kita hindarkan korban berjatuhan lagi. Pak Mirzam Abdurrahman, terima kasih. Ibu Dwi Korita Karnawati, terima kasih sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Selamat petang, sehat terus. Terima kasih, selamat petang Mbak Sofi. Terima kasih Ibu.